Kemudian sekarang kita bahas apa itu najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Karena berat, maka cara mensucikannya pun berat. Agak ribet sedikit. Apa saja najis mughalladah? Najis anjing dan juga babi. Juga persilangan antara anjing atau babi. Kambing dikawin sama anjing, keluar kambing. Walaupun bentuknya kambing, tapi tetap najis mughalladah. Ataupun sesuatu yang bersentuhan dengan anjing dan babi. Manusia dijilat, maka jilatannya itu najis. Terus ada orang mangku anjing. Apakah badannya menjadi najis? Belum tentu. Dilihat dulu. Kalau anjingnya basah, kita kering, maka berpindahlah najisnya ke badan kita. Tapi kalau kita kering, anjingnya juga kering, maka tidak berpindah. Untuk itu, jika ada anjing lewat di teras kita, kemudian ada tapak anjing, tapi dalam keadaan kemarau, artinya tidak basah kakinya. Tapak kaki di teras pun itu hanya berupa debu. Bagaimana ini? Cukup disapu saja. Karena tidak basah. Najisnya hanya di debu. Cukup kita sapu saja. Lalu bagaimana cara membersihkan najis mughalladah? Caranya disiram 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Bisa yang bercampur dengan tanah itu pertama atau di akhir. Tapi kan kalau di akhir jadi kotor lagi. Ada 2 cara juga. Yang pertama, air dicampur dengan tanah. Kita kocek. Kemudian kita siramkan sekali. Kemudian yang keenamnya disiram biasa. Atau debunya kita taruh di lantai yang terkena najis anjing tadi. Kemudian kasih air. Aduk di situ. Setelah teraduk, kita siram 7 kali. Itu pun bisa. Lalu bagaimana kalau tai anjing ada di teras? Kalau kita siram, maka seluruhnya bisa menjadi najis mughalladah. Sekali siram, ternyata si tai anjingnya itu tidak langsung terlepas dari lantai teras kita. Maka seluruhnya menjadi najis. Untuk itu sama dengan rumus mutawasitoh, dijadikan dulu najis hukmiyah. Kita lap, buang. Kemudian sisanya kita siram sedikit, lap lagi. Makanya dilapnya pakai tisu karena akan dibuang. Dibuang. Tunggu sampai kering total. Setelah kering total, barulah disiram 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Mafhum ya? Bisa air yang pertama dicampur tanah, ataupun tanahnya diletakkan di lantai, kemudian dikasih air, dicampur di situ. Kalau ada anjing, kita lihat masuk ke teras kita, keluar rumah, di terasnya tidak ada tapak kaki anjing. Bagaimana dengan teras tersebut? Najis apa tidak? Tidak. Karena tidak ada tapaknya. Gak berpindah najisnya ke lantai, tidak. Begitu juga ketika kita membeli rumah bekas non-muslim. Kita kan nggak tahu apakah dia memelihara anjing, atau mungkin najis-najis ompol bayi gak disucikan dengan benar. Ini najis apa tidak?
kita yakini saja itu tidak najis. Kenapa? Karena kita tidak melihat langsung ada najis. Jadi rumus najis ini selain berpindahnya itu karena bebasahan, rumus selanjutnya sesuatu yang najis itu bisa dianggap najis kalau kita melihat langsung bahwa itu terkena najis. Kalau tidak nampak jelas, hanya sekedar perkiraan ini najis apa enggak, langsung yakini itu tidak najis. Paham ya? Jadi jangan was-was dalam masalah najis. Lalu bagaimana air bekas mensucikan najis?